Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, saya bersama Pak Kepala BRIN sama Pak Gubernur meresmikan laboratorium halal, dan ini satu kemajuan karena kita ingin menjadi negara produsen halal terbesar di dunia tahun 2024 seperti juga dinyatakan oleh Presiden. Maka kita melakukan upaya-upaya untuk bisa mendukung di samping industrinya, tapi juga risetnya dan penelitiannya. Di sini saya memperoleh pertama riset tentang substitusi produk impor. Jadi ada bahan-bahan yang sudah mulai diproduk itu seperti gelatin yang biasanya dari turunan babi, sekarang bisa dari rumput laut, dan juga nanti bahan-bahan lain untuk menggantikan yang non halal itu menjadi yang halal, termasuk rasa. Biasanya makan makanan itu kan harus ada semacam flavor, ya itu ada yang halal, ada yang tidak halal. Di sini bisa dilakukan pembuatan produk-produk yang halal. Yang kedua, saya juga di sini melihat deteksi tentang produk-produk yang tidak halal yang ada unsur babinya. Itu ada 3, saya lihat ada 3. Jadi kalau yang sudah yang diragukan tinggal masuk ke lab, bisa diuji. Ada yang melalui dagingnya atau apa. Ada yang melalui aromanya pun bisa dideteksi. Itu. Dan yang ketiga yang saya merasa bangga, kita sudah bisa mengkalengkan, mengawetkan produk-produk masyarakat UMKM. Dari mulai gudeg, rawon, empal gentong, semua. Jadi produk-produk masyarakat yang berkuah itu ternyata bisa diawetkan dan itu bisa tahan lama, sehingga ini dalam rangka mendukung usaha-usaha UMKM. Itu barangkali yang saya dapat, dan saya terus mendorong supaya dilakukan riset dan inovasi ini supaya terus dikembangkan, dan kita memiliki bahan baku yang banyak, yang kaya, ya harus diproduksi dari hulu sampai ke hilir, ya, melalui upaya-upaya, termasuk coklat, kita banyak coklat, tapi yang memanfaatkan nilai tambahnya orang lain. Melalui ini kita sudah proses sendiri dari hulu ke hilir. Itu saya kira barangkali ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Wapres, Pak Gubernur, Pak Kepala BRIN. Saya Rangga dari Antara. Mohon izin bertanya Bapak. Terkait peresmian fasilitas riset pangan BRIN ini, seberapa besar sih Pak peran laboratorium rujukan riset halal Indonesia ini dalam mendukung Indonesia sebagai pusat produsen halal di dunia? Dan selanjutnya, apa saja sih Pak contoh-contoh riset yang akan dan perlu dilakukan oleh laboratorium rujukan riset halal Indonesia ini? Terima kasih Bapak. Ya, secara umum saya nanti yang menjawab BRIN ya, bahwa kita harus bisa mendukung ya industri halal kita, di mana mereka itu memerlukan bahan-bahan yang memang bahan baku untuk produk halal, termasuk kosmetik. Itu kan bahan-bahannya masih banyak yang diimpor. Ini nanti kemudian juga termasuk gelatin tadi. Nah ini sudah mulai diproduk. Dan seberapa jauh kesiapannya, mungkin Pak Rabin bisa menjelaskan. Ya, mohon izin, jadi saya tambahkan. Jadi kami di fasilitas ini target utamanya ada 2.
Yang pertama adalah terkait dengan substitusi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wapres. Kemudian yang kedua adalah deteksi. Jadi substitusi yang produk yang kurang atau diragukan ya kehalalannya itu diganti dengan yang produk yang jelas-jelas halal, khususnya yang dari laut. Karena kita punya banyak laut ya, jadi rumput laut, juga singkong dan sebagainya. Kemudian kemampuan untuk mendeteksi. Jadi kita mengembangkan metodologi untuk mendeteksi kehalalan yang tadi juga sudah dilihat oleh Pak Wapres, baik itu melalui DNA-nya, dari sisi DNA, dari sisi aroma, dari sisi juga struktur-struktur proteinnya gitu. Ya. Apakah nantinya akan ada target pengiriman bahan pangan halal ini ekspor gitu seperti Korea Selatan gitu Pak Wapres yang mengimpor kimchinya di sini sampai sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Apakah ada target tersebut? Dan izin Pak Wapres, isu lain soal Lebaran nih Pak Wapres. Iya, kita memang bukan hanya kita untuk memenuhi konsumsi dalam negeri saja itu cukup besar. Tapi kita tidak hanya sampai untuk memenuhi kebutuhan nasional, tapi kita juga ingin justru mengarahkan ke ekspor. Ya, di negara-negara yang negara-negara mayoritas Muslim itu mereka memerlukan banyak sekali produk-produk kita. Kemudian juga di negara-negara non-Muslim juga banyak masyarakat Islam ada di sana. Juga banyak diaspora kita di mana-mana yang mereka juga menuntut itu. Jadi permintaan tadi juga saya sebutkan Pak Gubernur, produk halal ini semakin hari semakin meningkat. Pertama dari jumlah penduduknya yang makin besar, yang kedua kesadaran sekarang untuk mengkonsumsi makanan halal ini makin meningkat. Bahkan di kalangan generasi muda, ya bukan nasional tapi juga dunia. Jadi sekarang ini yang memenuhi justru bukan kita. Ya, Korea misalnya itu sampai ada satu universitas yang khusus menangani soal halal di Korea itu. Kemudian juga Brazil, kemudian juga Thailand, kemudian semua bukan Australia. Karena itu ini kita ingin memanfaatkan ini untuk ya kepentingan nasional kita supaya kita memperoleh hasil, dapat kuehnya lah, dapat manfaat daripada tuntutan yang makin besar, jangan orang lain yang memanfaatkan. Itu saya kira yang pokok. Karena itu kita menggariskan 2024 kita harus bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia. Nah, kita mendorong juga industri-industri halal ini, baik di kawasan industri halal maupun di non kawasan, di zona-zona halal. Terutama produk-produk UMKM yang sekarang makin hari maju. Nah, maka lembaga ini memberikan ya, dorongan, bantuan untuk menopang sehingga mereka tidak sulit mencari bahan bakunya, tidak sulit untuk dideteksinya, bahkan juga tidak sulit untuk diawetkannya sehingga bisa dikirim ke berbagai negara. Barangkali itu. Ya. Terkait salat Id, apakah Salat Id kan sudah dikasih tahu boleh diselenggarakan di mana-mana. Ya, tapi protokol kesehatan, terutama masker, nah itu. Kalau jarak mungkin sekarang sudah mulai dilonggarkan. Ya. Salat Id boleh dilakukan di mana-mana dan bahkan salat tarawih juga sudah mulai di mana-mana. Nah, tapi jangan lupa protokol kesehatannya, maskernya ini terutama. Ya, saya kira itu. Saya mungkin di Jakarta. Biasanya kalau belum normal betul di kediaman.
Nah, kita lihat nanti apa sudah. Kurang jelas. Yang pertama Pak, terkait tadi Lebaran gitu ya Pak ya, mungkin apakah ada perintah khusus gitu Pak dari Pak Wapres atau pesan khusus terkait dengan mudik Lebaran tahun ini? Yang kedua Pak, terkait kuota haji Pak yang baru ditetapkan 100.000 ya Pak ya, sekitar 100.000, mungkin minta pendapat tanggapan dari Pak Wapres karena sudah 2 tahun ya Pak ya, sebelumnya kita tidak ada kuota haji dan tahun ini ada 100.000, mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa? Dan yang ketiga Pak, yang masih ramai kan terkait minyak goreng nih ya Pak ya, dan kemarin mafia minyak goreng ini sudah dibawa Kejaksaan Tinggi gitu Pak. Nah mungkin harapan Bapak terkait minyak goreng seperti apa gitu Pak? Makasih. Kuota haji itu saya kira yang punya kewenangan itu membagi pemerintah Saudi. Dia tahu berapa jumlah yang boleh datang karena belum normal betul. Nah, kita biasanya kalau normal itu di atas 200.000. Sekarang kita diberi 100 lebih. Ya kita syukurilah, kita terima karena apa? Sudah 2 tahun orang kita tidak banyak yang haji. Ya kita kalau dikasih lebih lagi, wah kita syukur lagi. Ya, tetapi memang yang punya kewenangan untuk memberi kuota itu pemerintah Saudi. Jadi kita menerima saja berapa jumlahnya dan kita termasuk yang memperoleh cukup istimewa ya. Sebab yang lainnya kan di bawah semua. Nah, kita cukup lumayan. Walaupun sebenarnya belum seperti yang memang terpaksa antrian kita makin panjang. Yang 2 tahun tidak terpenuhi, kemudian sekarang baru dapat 100, itu terpaksa antrian-antrian itu molor lagi. Ya, yang biasanya itu ada yang memang 10 tahun, ada yang 20 tahun, 15 tahun. Nah terpaksa mungkin 2 tahun lebih ini bisa molor lagi. Saya kira itu. Yang minyak goreng yang apa katanya? Ya, terkait minyak goreng, apakah ada komentar? Saya kira pemerintah berusaha untuk memenuhi, ya terpenuhinya minyak goreng lah. Dan untuk harga, saya kira yang harus kita pertahankan itu harga yang curah. Kalau harga yang kemasan itu memang mengikuti tentu harga keekonomian. Tapi yang curah ini yang oleh pemerintah supaya tetap ditekan dan melalui upaya-upaya operasi-operasi pasar ya kemana-mana. Kita harapkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali normal. Seperti harga-harga kemarin yang naik, sekarang kan sudah mulai normal. Dan kita harapkan nanti dengan adanya tindakan pemerintah, kemudian pengawasan, kemudian operasi pasar, kita harapkan nanti juga minyak goreng ini akan kembali normal seperti sedia kala. Saya kira. Pemudik, ya diperkirakan kan sekitar antara 70-80 juta orang akan mudik karena sudah 2 tahun tidak mudik. Ya, bisa dimengerti. Karena itu pesannya supaya pemudik tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, ya, menerapkan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi. Ya, pemerintah sudah minta di booster, ya di booster supaya aman, ya, karena di tempat mereka tuju untuk mudik itu ada orang tua, ada orang sakit, ada anak-anak. Jangan sampai membawa virus ke kampungnya, sehingga kampungnya sebaliknya jangan membawa virus dari kampung kembali ke kota. Nah ini akan terjadi transmisi yang
Ini harus dijaga. Jangan dari kota membawa virus ke kampung, dari kampung jangan membawa virus ke kota. Karena itu protokol kesehatan, vaksinasi, dan saya minta pemerintah daerah harus juga menyiapkan itu. Jangan sampai kemudian terjadi peningkatan. Di beberapa negara sudah mulai ada peningkatan, di Inggris, di Cina, di Shanghai. Nah, kita tidak ingin ya, dengan adanya Lebaran dan mudik ini kemudian menjadi sebab terjadinya peningkatan. Itu yang harus kita jaga. Itu saja.